Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas tentang Perang Dunia I. Sebelumnya terima kasih dan izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sri Nur Hayati. Saya Nesha Latifah Sanjaya. Saya Ines Wairunisa. Saya Anisya Ainur Rahmah. Saya Nisa Remita Nabila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya Nesha Latifah Sanjaya. Di sini saya akan ngebahas tentang awal mula terjadinya Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I ini tuh terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Perang Dunia ini tuh terjadi selama 4 tahun ya, 4 tahun, lama juga ya. Terus Perang Dunia ini tuh terjadi antara adanya pertikaian antara aliansi negara-negara di Eropa. Itu adanya Triple Alliance dan pertikaian antara Triple Alliance dan Triple NTT. Nah, Triple Alliance sendiri itu terdiri dari negara Austria-Hungaria, terus Jerman, terus Italia, tapi Italia pindah ke blok sekutu. Nah, gimana ya? Terus ada aliansi Triple NTT. Triple NTT ini tuh ada negara Inggris, terus Prancis sama Rusia. Nah, di sini tuh Perang Dunia itu terbagi menjadi 2 faktor penyebab ya. Ada penyebab umum sama penyebab khusus. Penyebab umumnya itu yang pertama adanya persaingan industri dan militer antara Jerman dengan Inggris. Nah, secara singkatnya itu Inggris itu merasa terancam karena Jerman itu melakukan politik ekspansi dan menguatkan kemiliteran sehingga Inggris merasa terancam. Nah, yang kedua ada politik aliansi antara negara-negara di Eropa seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ada Triple Alliance, yaitu ada Jerman, Austria-Hungaria, Italia, tapi Italia pindah jadi diganti dengan Turki Utsmani atau Ottoman. Terus yang Triple NTT ada Inggris, Prancis, dan Rusia. Terus selanjutnya itu ada etnosentrisme yang berlebihan. Nah, apa sih etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah rasa kebanggaan yang berlebihan. Jadi kayak kita atau dia itu ngerasa kalau bangsanya atau negaranya itu paling lah gitu, paling maju atau paling apa daripada negara lain gitu. Nah, etnosentrisme ini timbul di orang-orang Jerman, terutama juga pada etnis Slav. Etnis Slav itu apa? Etnis Slav itu adalah penduduk orang-orang gitu, orang-orang yang tinggal di wilayah Rusia. Nah, itu adalah etnis Slav. Jadi etnis Slav ini itu ingin mempersatukan kalangan semua etnis Slav, terutama etnis Slav di selatan, untuk bersama menjadi satu negara gitu lah ya. Nah, tapi pada Perang Dunia I, Bosnia itu wilayah milik Austria-Hungaria. Nah, maka dari itu disitulah pencetusnya Perang Dunia I dan terjadinya peristiwa penembakan putra mahkota putra mahkota Austria-Hungaria. Itu adalah nanti akan disebutkan oleh teman saya. Terus habis itu ini kita langsung masuk ke penyebab khususnya. Penyebab khususnya itu
waktu itu Kekaisaran Austria-Hungaria itu sudah menduduki Bosnia dan membuat provinsi baru di kekaisaran tersebut. Nah, pada saat itu Kekaisaran Austria dan Hungaria sudah menduduki Bosnia dan sudah membuat provinsi baru lah ya di kekaisaran tersebut. Nah, habis itu karena hal itu sangat bertentangan dengan pan-islamisme. Tadi maaf banget. Jadi etnis Slav itu kan ingin membuat satu negara gitu. Nah, itu teh namanya gerakan pan-Slavisme. Nah, gerakan pan-Slavisme ini tuh ingin ingin jadi satu negara. Nah, pada saat itu Austria-Hungaria itu sudah menduduki Bosnia. Nah, karena hal itu sangat bertentangan kan dengan pan-Slavisme. Makanya pan-Slavisme itu melakukan sabotase atau menyabotase parade putra mahkota, termasuk untuk membunuhnya. Tuh. Dan untuk tragedi pembunuhan atau kronologi gimana sih bisa terbunuhnya putra mahkota Austria, nanti akan dijelaskan secara detail mungkin atau mungkin secara umum garis besar oleh rekan saya. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin sama Naysila tentang penyebab dari Perang Dunia I. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologi penembakan putra mahkota yang bernama Franz Ferdinand. Nah, jadi ini tuh awalnya tuh pada tahun 1914 putra mahkota diundang ke Sarajevo, Bosnia untuk meresmikan rumah sakit. Nah, ternyata ada organisasi terorisme pan-Slavisme yang dikenal sebagai Black Hand itu tuh udah merencanakan pembunuhan kepada putra mahkota tersebut. Nah, rencana pembunuhan itu dengan membuat pos to pos. Pada saat sudah keluar karena sudah beres peresmian rumah sakit, si putra mahkota ini tuh mendengar suara tembakan yang gak tahu dari mana asalnya. Karena merasa terancam, putra mahkota ini tuh melarikan diri. Nah, saat melarikan diri, putra mahkota ini tuh malah salah belok yang mengakibatkan masuk ke dalam bagian rancangan pembunuhan itu. Masuk ke dalam pos 2 nih. Nah, di pos 2 inilah putra mahkota ini tuh tertembak oleh para organisasi tersebut yang mengakibatkan putra mahkota yang bernama Franz Ferdinand itu meninggal dunia. Nah, karena mendengar putra mahkotanya meninggal dunia, Austria pun menaruh amarah kepada Serbia dan menganggapnya sebagai pertanggungjawaban atas kematian dari putra mahkota Austria. Dan Austria itu mengajukan perang kepada Serbia. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Anisya Ainur Rahman. Jadi ada beberapa faktor penyebab negara-negara aliansi ikut berperang pada Perang Dunia ke-1. Yang pertama ada Jerman. Jerman terlibat karena adanya aliansi terhadap Austria. Yang kedua ada Rusia. Rusia terlibat karena secara geografis dia melindungi akses Laut Mediterania atau Laut Tengah, yang dimana akses dari Eropa Timur ke Laut Tengah sebagai upaya pertahanan geografis. Dan juga Rusia ini tuh penyokong terkuat pan-Slavisme. Jadi mau nggak mau tuh Rusia itu ikut terlibat berperang gitu. Lalu ada Prancis. Prancis terlibat karena Prancis itu merasa terancam oleh Jerman karena Prancis itu dikirimi oleh Jerman mengirim pasukannya ke arah barat Prancis. Jadi Prancis merasa terancam oleh Jerman. Lalu ada Italia. Italia yang awalnya berada di blok sentral pindah ke blok sekutu karena Italia dijanjikan wilayah Dalmatia oleh Prancis dan Inggris, makanya Italia pindah ke blok sekutu. Lalu yang terakhir ada Amerika. Amerika Serikat terlibat karena Amerika tuh ada dendam ke Jerman karena kapal milik Amerika Serikat yaitu Lusitania ditorpedo oleh kapal laut
selam milik Jerman. Selain itu, ada insiden Zimmermann di mana Menteri Luar Negeri Jerman tanggal 16 Januari 1917 kepada Duta Besar Jerman untuk Amerika Serikat atau telegram kode itu berhasil didapatkan atau dipecahkan oleh Intel Inggris. Isi dari kode tersebut adalah meminta Duta Besar Jerman untuk Amerika Serikat bekerja sama dengan Meksiko dengan upaya mengganggu keamanan dan kestabilitasan wilayah Amerika Serikat agar negara tersebut tidak bergabung dengan pihak sekutu di Perang Dunia ke-1. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh rekan saya yaitu Ines. Terima kasih. Hai, saya Ines Hoyurunisa. Saya akan menjelaskan tentang kronologi terjadinya Perang Dunia I. Setelah mengajukan perang, Rusia terpaksa menyetujui peperangan itu karena kebetulan Rusia adalah penyokong terkuat Pan-Slavisme. Jadi mau tidak mau Rusia harus ikut berperang meskipun melawan sepupunya sendiri yaitu Kaisar Wilhelm II Jerman. Tetapi Rusia meminta bantuan kepada negara Prancis dan Inggris. Karena Rusia meminta tolong kepada negara Prancis dan Inggris, maka Austria pun meminta tolong kepada negara Jerman. Tetapi saat peperangan terjadi, ternyata diam-diam Inggris dan Prancis memiliki hubungan yang baik dengan Jerman dan membuat perjanjian bahwasannya mereka tidak akan mengikuti perang dan hanya akan menyaksikan Austria berperang. Ketika sudah perjanjian, ternyata Jerman malah berkhianat kepada negara Prancis dan Inggris dan malah mengikuti perang karena Jerman merasa kalau dia menang, dia akan memiliki keuntungan yang besar seperti mendapatkan wilayah kekuasaan, memiliki wewenang serta mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Ketika Prancis tahu bahwasanya Jerman turun dan ikut berperang, Prancis dan Inggris pun merasa dikhianati karena Jerman tidak memenuhi perjanjiannya alias melanggar perjanjiannya, dan akhirnya peperangan pun menjadi terbalik. Yang tadinya Jerman, Inggris dan Prancis hanya menyaksikan Rusia dan Austria berperang, malah menjadi Prancis, Inggris dan Jerman lah yang berperang. Inggris dan Prancis meminjam dana untuk membiayai negaranya selama berperang, tetapi karena bank sentral tidak bisa memberi pinjaman uang sebesar itu, akhirnya Inggris dan Prancis meminta bantuanlah kepada Jepang dengan perjanjian jikalau ia menang maka tidak akan membayar hutangnya, dan sebagian wilayah yang dikuasai oleh Jepang akan diambil alih oleh Inggris dan Prancis. Ternyata Austria juga memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dan ia mengajak Amerika Serikat untuk bekerja sama dengannya. Tetapi ternyata Austria bekerja sama dengan Jerman, sedangkan Amerika Serikat dengan Jerman tidak memiliki hubungan yang baik. Karena kapal laut milik Amerika Serikat telah ditenggelamkan oleh Jerman, yaitu Lusitania. Akhirnya bertambah lagi lah negara yang ikut berperang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Nurhayati. Halo guys, aku Sri Nurhayati. Di sini aku bakal lanjutin apa yang telah dibahas sama Ines tadi. Nah, kan di bagian Eropa itu ada 3 negara, yaitu Austria, Rusia, dan Ottoman. Nah, tadi rekan-rekan saya telah menjelaskan tentang Austria dan Rusia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Ottoman. Ottoman itu salah satu negara yang bisa disebut sebagai negara kaya pada saat itu. Dia memiliki wilayah kekuasaan di Mesir, di mana Mesir itu adalah wilayah kekuasaannya atau sebuah negara yang belum menjadi negara. Sehingga Ottoman mengirim utusan untuk datang ke Mesir dan untuk memimpin Mesir dan menjadikan Mesir sebuah negara. Utusan tersebut yang dikirim oleh Ottoman ialah Muhammad Ali Pasha. Tetapi karena Muhammad Ali Pasha merupakan orang yang awam ilmu, akhirnya dia memutar otaknya supaya bagaimana negaranya bisa maju, dan ia mengirim para prajuritnya untuk disekolahkan ke Spanyol. Ketika para prajurit itu setelah pulang kembali ke Mesir, para prajurit yang telah sekolah itu menjelaskan dan
memberikan ilmunya kepada para prajurit-prajurit lain agar negaranya bisa maju. Dan akhirnya negara Mesir pun menjadi maju. Yang tadinya bukan negara menjadilah sebuah negara karena orang-orangnya bukan lagi orang-orang yang awam ilmu. Nah, setelah Muhammad Ali Pasha wafat, kepemimpinan Mesir ini dipegang oleh anaknya Muhammad Ali Pasha yang namanya itu adalah Khodif Ismail. Tetapi ketika dipimpin oleh beliau, negara Mesir kembali merosot kepada kemiskinan karena cara memimpinnya itu membuat negaranya hancur kembali gitu. Jadi kepemimpinannya itu tidak benar, makanya negaranya itu merosot lagi menjadi sebuah negara yang tidak punya apa-apa lagi gitu. Karena Khodif Ismail ini bingung bagaimana untuk memajukan terus negara Mesir dan bagaimana untuk mempertahankan Mesir tetap menjadi negara, akhirnya ia memberanikan dirilah untuk meminjam uang atau meminta pertolongan kepada Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis untuk membiayai dan mendanainya agar bisa memajukan Mesir kembali dan bisa membangun infrastruktur yang sangat besar di Mesir. Dengan perjanjian, jikalau Mesir tidak dapat membayar hutangnya kepada Prancis dan Inggris, maka wilayah kekuasaan Mesir akan diambil alih oleh Prancis dan Inggris. Tetapi jikalau misalnya bisa, ya maka Mesir akan tetap menjadi miliknya. Namun ternyata Mesir ini tidak dapat membayar hutang tersebut. Dan ketika kepemimpinannya Khodif Ismail telah berakhir, diteruskan oleh anaknya yang bernama Khodif Taufik. Dan di situ posisinya Mesir sudah diambil alih. Jadi ketika Khodif Taufik memimpin, disitulah Mesir diambil alih oleh Inggris dan Prancis juga Amerika Serikat. Sampai akhirnya karena Mesir ini merupakan wilayah yang dimiliki oleh Ottoman merasa marah kepada Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Dia marah, dia dendam karena wilayah kekuasaannya diambil oleh mereka. Yang tadinya Ottoman ini tidak ingin ikut berperang, akhirnya Ottoman ikutlah turun berperang. Tetapi tidak berpihak kepada Rusia, melainkan berpihak kepada Austria karena dia merasa dendamlah kepada orang-orang yang menyokong Rusia gitu, orang-orang yang bukan negara-negara yang mendukung Rusia. Akhirnya dia turunlah ikut berperang mengikuti Austria, dan akhirnya mereka pun ikut berperang, Ottoman pun ikut berperang bersama negara-negara lain. Setelah mereka mengikuti perang, ternyata Inggris dan Prancis juga tidak memiliki banyak uang, sampai akhirnya mereka meminjam dana kepada bank sentral. Namun karena bank sentral tidak dapat memberikan uang yang lebih banyak, akhirnya dia meminjam dana kepada Jepang dengan perjanjian jikalau Rusia menang atau negara yang didukung oleh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat ini menang, maka mereka akan mengambil alih wilayah kekuasaan Jepang dan tidak akan membayar hutangnya. Tetapi jikalau misalnya mereka kalah, maka mereka akan memberikan wilayah kekuasaan Rusia kepada Jepang dan akan membayar hutangnya berkali-kali lipat kepada Jepang. Namun pada akhirnya Rusia ini menang di perang ini, di Perang Dunia Pertama ini, ya di Perang Dunia ke-1 ini. Dan akhirnya wilayah kekuasaan Jepang diambil alihlah oleh Rusia karena beliau menang dan sudah ada perjanjian sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Adapun akhirnya Perang Dunia ini berakhir karena ada perjanjian yang dimana nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Sama saya, Naysila. Jadi di sini saya akan memberitahu apa sih akhir dari Perang Dunia I ini. Gimana sih Perang Dunia I ini bisa berakhir? Nah, ini tuh karena adanya perjanjian yang bernama Versailles, yang dimana perjanjian ini adalah perjanjian damai yang disepakati Sekutu dan Jerman. Nah, perjanjian ini tuh dibuat di Versailles, Prancis pada 28 Juni 1919 yang bertujuan untuk mendamaikan Sekutu dan Jerman sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia I. Jadi di perjanjian ini itu Jerman benar-benar kayak ngerasa sangat-sangat dirugikan gitu. Kayak diinjek-injek banget harga dirinya. Kenapa? Karena isi dari perjanjian Versailles ini itu pertama, pembatasan kekuatan militer Jerman. Terus Jerman
menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Perancis. Terus sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman. Terus Jerman harus membayar ganti rugi perang. Wow. Terus pelabuhan Danzig berada di bawah pengawasan 3 bangsa-bangsa. Jadi karena hal-hal itu, karena isi dari perjanjian Versailles itu, makanya Jerman merasa kayak sangat dirugikan banget gitu. Dan Jerman juga merasa ditipu karena seharusnya isi perjanjian berdasarkan 14 poin yang dirumuskan Woodrow Wilson. Tapi karena The Big Four tidak setuju, maka mereka tuh merumuskan klausul-klausul baru yang jauh lebih merugikan Jerman. Nah, kerugian apa aja sih yang diderita sama Jerman akibat perjanjian Versailles ini? Itu yang pertama, wakil-wakil Jerman tidak mendapat jatah bicara dan hanya diizinkan menandatangani perjanjian yang telah disusun sekutu. Terus, Jerman harus menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan dan wajib mengganti biaya kerugian perang sebesar 132 miliar mark. Wow, itu banyak banget. Terus, populasi dan wilayah Jerman berkurang sekitar 10% akibat perjanjian Versailles. Dan terakhir, Jerman mengalami krisis politik dan ekonomi. Itu dia beberapa kerugian yang diderita oleh Jerman akibat perjanjian Versailles ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 5 sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching.